kita akan bahas lagi mengenai ziarah nih biasanya. Oh, aku mau nanya sama Habib Nabil. Masya Allah. Habib, kalau misalnya ziarah tuh ada masjid dekat kuburnya itu kayak satu lahan gitu ya, Habib ya. Betul. Itu boleh nggak, Habib, kalau kita sholat di situ ya, Habib ya? Kadang kan suka ada orang yang berdoa, abis itu melaksanain sholat sunnah gitu di masjid itu. Boleh nggak ya, Habib, kira-kira? Masya Allah. Baik. Aku mohon penjelasannya, Habib Nabil. Baik. Izin Ustadz Maulana Ustadz Syam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Jadi tadi pertanyaannya dari Mas Sony ya berkaitan dengan boleh nggak kita sholat di masjid yang di situ ada kuburan. Nah, jadi begini. Hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian, para kaum muslim muslimat dimanapun berada, pemirsa Islam itu indah. Kalau kita memahami ada larangan ya di dalam satu hadis, dalam satu ayat Quran, maka kita harus tidak boleh sembarangan ya. Kalau kita menafsirkan hadis itu ada ilmu, ya ada namanya tariqatul jam'i baina al-hadis, yang menggabungkan pemahaman hadis-hadis. Ada asbabul wurud, ya sebab turunnya hadis itu kenapa, sehingga tafsirnya bagaimana. Dan macam-macam lagi, ya termasuk juga tariqatu at-tarjih, bagaimana kita menguatkan mana hadis yang lebih kuat, mana yang tidak gitu ya. Nah, seringkali di masyarakat kita itu sudah tariqatu tarjih wa tajrih gitu ya. Udah dia menguatkan, dia nyakitin orang lain yang beda pendapat. Nah, itu jangan ya. Nah, jadi terkait dengan tadi ada satu hadis bunyinya begini. Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam ya. Bumi ini seluruhnya, tanah itu seluruhnya adalah masjid kecuali dua hal, yaitu kuburan dan juga toilet. Begitu Mas Ani. Jadi dalam dua hal itu bukan masjid. Kata baginda Rasul, hadis itu diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Daud ya, hadis sahih. Nah, tapi juga ada hadis lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim bahwa kana sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ada seorang yang meninggal yang biasa ngurusin masjid, orangnya enggak terkenal. Lalu kemudian Rasul kehilangan, mana enggak datang beberapa hari. Kemudian dikasih tahu sudah meninggal, beliau datang ke kuburannya, beliau sholat gitu ya, di kuburannya. Hadis ini Bukhari wa Muslim sahih dan ada beberapa hadis sahih yang lain. Nah, bagaimana kita menafsirkan? Jadi enggak kemudian kita katakan enggak boleh sholat di kuburan. Tadi Rasul datang ke kuburan sholat, gitu ya. Nah, bagaimana kita menafsirkannya? Para ulama, misalnya pengarang kitab Subulus Salam, ya, Imam As-San'ani ya, di dalam kitabnya Syarah Bulughul Maram itu menyampaikan bahwa larangan tadi itu sebabnya kalau najis, maka disamakan antara makbarah wal hammam. Jadi makbarah itu kubur, hammam itu toilet. Kenapa? Karena dua-duanya banyak najis. Kalau di kuburan itu ada mayat, gitu kan? Toilet ada kotoran. Ya. Kata Imam As-San'ani, kalau kita terselamatkan dari dua hal itu, dari najis itu, ya baik najis kecil, najis besar, maka boleh kita sholat di situ. Nah, itu pendapat Imam As-San'ani dan juga kemudian ditambahkan misalnya salah seorang ulama bermazhab Hanafi. Saya nggak bisa menjelaskan panjang lebar karena waktu, tapi di dalam perkataan ulama tadi beliau menyampaikan kalau larangan itu adalah nggak boleh di kuburan, ya karena mungkin takut syirik dan sebagainya, maka Rasul tidak akan memberikan contoh untuk sholat di situ. Ya, kenapa? Menjaga umatnya, jangan sampai nanti syirik umatnya. Tapi Rasul melakukan itu bukan hanya sekali, itu menunjukkan bukan karena sebab syiriknya. Maka kata pengarang kitab tadi, Al-Akhnawi namanya, ya ulama besar, beliau katakan sepanjang rukun sholat terpenuhi, syarat sholat terpenuhi, tidak menyembah kuburan itu, niatnya nyembah Allah, maka sah. Jadi demikian Mas Sony. Berarti tidak apa-apa karena Rasulullah melakukannya. Memberikan contoh. Asal tadi jangan kita niatnya nyembah mayat. Oh, asal niatnya itu. Karena tadi yang seperti Habib bilang ya, kalau dunia ini semuanya adalah masjid. Kecuali dua. Ngaji boleh. Toilet, ngaji boleh. Sholat juga boleh. Nah, Masya Allah. Jadi sebenarnya hal-hal kayak gitu kadang kan orang suka kepikiran, kayak gini nih, segala macam. Yang penting karena tujuan niatnya apa ya, bukan karena nyembah kuburannya itu ternyata ya. Dan selamat dari najis. Iya, karena kuburan kadang-kala ada masjid sampingnya ya. Iya. Tapi kan Ustaz Maulana juga tadi bilang baca Al-Quran boleh asal ngadep kiblat itu lebih baik gitu ya, ngadep kiblat. Adabnya kan. Tunggu, aku mau nanya tapi sama Ustaz Maulana. Ustaz Syam deh kali ini. Ustaz Maulana kan tadi udah